Ada shalom? Ya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya ganti mic dulu nih. Tadi suaranya nggak keluar soalnya. Oke, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita melanjutkan seri kita di bulan ini mengenai kebebasan. Oke, masih ingat ya Bapak Gembala kemarin telah menyampaikan pembukaannya tentang kebebasan ya. Oke, kita akan pelajari tema di minggu ini mengenai kebebasan yang sejati. Sama-sama bilang kebebasan yang sejati. Puji Tuhan ya. Ini bukan suatu kebetulan, kemarin pemuda juga belajar tentang kebebasan yang sejati ya, yang dibawakan oleh adik Nadia. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua di tempat ini pasti pengen yang namanya bebas. Benar ya? Kita merindukan yang namanya bebas, kita merindukan yang namanya merdeka. Gak ada satupun di dunia ini yang gak mau bebas. Ya, manusia pengen bebas. Ya, apalagi kita ada di Indonesia, bangsa yang sudah pernah dijajah. Ya, naluri kita, bawaan kita itu kita pengennya bebas. Karena memang dari dulu kita sudah dijajah. Banyak negara yang menjajah kita. Ya, yang kita ingat hanya Belanda dan Jepang. Tapi banyak juga negara selain itu yang menjajah kita. Ada Portugal, ya Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, ya. Cuman yang kita selalu ingat Belanda, karena Belanda lama banget, 350 tahun. Nah, ada lagi yang lebih kita ingat, yaitu Jepang. Yang cuma 3,5 tahun tapi bangsa kita menderita sekali. Benar ya? Nah, jadi saya mau katakan kita semua di tempat ini, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, pasti merindukan yang namanya bebas. Nah, yang perlu kita sadarin Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi, kalau kebebasannya tidak di dalam Tuhan, yang ada justru kebablasan. Sekali lagi ya, kebebasan yang tidak di dalam Tuhan justru malah jadi kebablasan. Ya. Ketika kebebasan yang kita miliki saat ini malah bukan dari Tuhan, Bapak Ibu, hati-hati. Ya. Tapi jika saat ini kita ya tidak memiliki kebebasan yang sejati, yang kita dapat justru yang namanya keterikatan. Sama-sama bilang keterikatan. Keterikatan. Tanpa kita sadarin Bapak Ibu. Nah, kita mau belajar hari ini, 1 bulan ini Bapak Ibu. Kebebasan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Kebebasan yang sejati hanya dalam nama Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau tanya nih diri kita. Dunia menawarkan kebebasan gak? Nawarkan. Dunia menawarkan kebebasan. Nah, persoalannya adalah apakah kebebasan yang dunia tawarkan sama dengan kebebasan yang Yesus tawarkan? Itu pertanyaannya. Sama enggak? Bapak Ibu Saudara coba jawab dalam hati deh. Sama atau enggak? Ya kalau mau sama, it's okay. Hari ini kita mau pelajari itu. Sama atau enggak? Ya. Mungkin kita masih berpikir sama. Atau mungkin kita langsung berpikir beda. Nah, kita akan pelajari hari ini. Karena dunia menawarkan kebebasan. Gak hanya Yesus saja yang menawarkan kebebasan. Dunia menawarkan kebebasan. Ya. Kenapa saya bilang dunia menawarkan kebebasan? Karena banyak manusia, tidak sedikit juga orang Kristen, saat-saat ini mencari yang namanya kebebasan itu. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Di belahan dunia ini ada Kak Ajeng nih, beberapa kali keliling dunia. Saya mau tanya, ya kita semualah beberapa kali ya keliling dunia, mungkin ada yang pernah ke negara lain. Saya mau tanya, ada gak sih yang negara yang benar-benar menawarkan kebebasan sesungguhnya? Halo? Orang bilang Indonesia banyak peraturan. Banyak banget undang-undangnya. Saya pun sebagai lulusan fakultas hukum, saya bingung dengan undang-undang kita. Terlalu banyak, wah Indonesia terlalu
mengekang, nggak ada kebebasan. Kayaknya di Amerika lebih bebas deh. Ya. Kayaknya kita lihat kalau di film-film, wah gitu ya, luar biasa ya bebas. Coba pergi ke Amerika. Saya belum pernah sih ke Amerika. Bisa bebas gak sih di situ? Enggak juga. Ada aja peraturannya, benar? Emang ada bebas ngelakuin segala sesuatu? Gak ada aja peraturannya. Ada aja yang membuat kita jadi gak bebas. Benar? Mau pergi kemana lagi? Ayo kita terbang lagi kemana? Coba kita terbang ke Inggris. Sama aja. Ada peraturannya juga. Ada sesuatu yang membuat kita gak bebas. Oh kemana ya? Oh kayaknya Jepang deh. Jepang ya. Jepang yang nggak mengenal Tuhan, kita ke situ deh, kayaknya bebas deh, pergi sana ke Jepang. Banyak juga aturannya. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu kesimpulannya, gak ada kebebasan yang sejati yang ditawarkan oleh dunia ini. Mau pergi sampai kemanapun, sejauh apapun, tetap aja tidak ada yang menawarkan kebebasan yang sejati. Ya. Karena lucunya kita sebagai manusia, kita mau bebas, tapi gak mau diatur. Halo? Kita mau bebas, kita mau merdeka, tapi gak mau diatur. Benar? Benar gak? Belok kiri gak boleh langsung. Langsung aja lah, kelamaan orang sepi. Babah. Benar gak? Gak boleh U-turn ya, dilarang putar balik. Lihat kiri, wah kepala udah gini-gini. Ya. Melihat, bukan hanya ngelihat kanan kiri, ngelihat di celah-celah ada ya. Kosong, hajar habis. Benar? Ya. Orang mau bebas, tapi gak mau diatur. Nah sadar gak sih Bapak Ibu, kita ini makhluk sosial. Ketika kita bebas, mau bebas, sadarilah Bapak Ibu, bukan hanya buat diri kita loh. Ini menyangkut juga orang lain, berhubungan dengan orang lain. Jadi kita gak bisa bebas. Kalau tadi kita putar balik, wah semau kita. Kan bebas, gak ada yang jaga. Mempengaruhi orang lain gak? Ya siapa tahu ada yang lagi jalan bisa nabrak gak? Gak bisa kita bebas Bapak Ibu. Gak bisa kita bebas. Ya. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dunia tawarkan tentang kebebasan? Yang dunia tawarkan tentang kebebasan adalah freedom of choice. Itu apa? Kebebasan memilih. Dunia menawarkan kebebasan untuk memilih. Benar? Alih-alih hak asasi manusia. Benar gak? Bebas dong gue milih ini. Bebas dong gue ngelakuin ini. Kan gue punya hak. Kebetulan waktu saya belajar, konsentrasi saya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM itu baik sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau orang udah kebanyakan pakai HAM. Ya dulu gubernur kita yang dulu malah dia bilang kalau kebanyakan HAM jadi hamburger. Akhirnya apa? Kalau kita mengedepan HAM, ini HAM. Sekarang manusia gak bisa membedakan toh mana jantan mana betina. Halo. Ini hakku. Aku suka sama ini. Gak apa-apa dong. Kita gak boleh tabu akan hal ini Bapak Ibu. Benar? Wah itu haknya dia, yaudah deh. Orang Kristen, oh yaudah. Bahkan pendeta sekarang kalau gak memberkati pernikahan sesama jenis, di luar negeri apa? Dihukum. Itu yang saya bilang, alih-alih hak asasi manusia. Halo, dunia kita bukan semakin ingat loh. Hati-hati dengan gereja yang bilang dunia kita akan semakin baik ke depannya. No, itu omong kosong besar.
Firman Tuhan katakan dunia akan semakin jahat. Jadi kalau nanti kita mungkin berkesempatan ke gereja dan ada hamba Tuhan menyebutkan itu, hati-hati. Gak akan semakin baik, wah akan kebaik ke depan. Gak akan, semakin jahat. Ya. Jadi dunia menawarkan freedom of choice. Kebebasan untuk memilih. Ya. Dan itu gak bisa sebenarnya. Karena kita ini makhluk sosial. Ingat, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan berpengaruh kepada orang lain. Ingat, ya. Nah kita mau lihat ke Alkitab. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu di tempat ini di rumah. Bapak Ibu saudara tahu Adam ya? Halo, Adam ya? Oke, manusia yang diciptakan oleh Allah pertama. Adam dikasih freedom of choice oleh Allah. Ya toh? Adam, semua buah di pohon ini, di taman ini boleh kamu mah. Cuman satu yang gak boleh ya Adam. Yang di tengah itu. Pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu jangan kamu makan. Raba aja gak boleh. Apalagi makan. Gak boleh ya. Oke, itu perintah. Ayo, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Apa yang Adam lakukan? Iya, penasaran. Justru yang dia makan adalah yang dilarang. Allah kasih freedom of choice loh. Tapi manusia pada dasarnya, ya itu. Suka banget sama yang dilarang, bener gak? Kita harus akuin lah, suka banget sama yang namanya dilarang. Allah udah tawarkan itu di awal Bapak Ibu. Freedom of choice. Tapi ternyata respon manusia ya. Kita tahu bahwa Adam akhirnya terjerumus di dalam dosa pertama. Akhirnya menghancurkan dirinya. Dan akhirnya ke kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan. Ya. Nah kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu sering tidak menyadari masih membawa konsep dunia dalam memahami kebebasan. Lalu kita berpikir, kita bebas dong memilih semua yang kita mau. Karena semua orang dunia melakukan itu. No, gak bisa. Gak bisa. Ya, itu sebabnya kita mau lihat kebebasan dalam konteks dunia. Ya, kita lihat dulu yang pertama ya. Kebebasan dalam konteks dunia. Oke, dunia menawarkan kebebasan. Yes. Tetapi ketika kita mengambil kebebasan dunia ini, tanpa kita sadari kita akan masuk yang namanya keterikatan. Ya. Kalau udah yang masuk ke dalam yang namanya keterikatan, agak sulit nih. Ya. Contoh, di beberapa kota di daerah Amerika ya, saya nggak tahu ya, saya pernah baca suatu tajuk ya, bahasa jadul banget ya tajuk. Ya berita lah di media, ada negara di bagian kalau nggak salah di Seattle ya, itu legal untuk mengkonsumsi ganja, ya, karena ya untuk pengobatan dan sebagainya. Alih-alih itu, bahkan di sana kalau kita overdosis ada dokter yang standby, gitu. Udah benar-benar diatur sedemikian rupa oleh negara, dibebaskan seperti itu. Saya mau tanya, ketika hal itu dilakukan, bukan kebebasan yang didapat, karena itu kebebasan dunia. Karena kebebasan dunia akan membawa kita kepada yang namanya keterikatan. Akhirnya orang-orang banyak yang terikat tanpa disadari. Tanpa disadari. Terikat dengan narkoba, terikat dengan seks bebas. Perkawinan sesama jenis.
Saya familiar lah Bapak Ibu dengan narkoba, saya familiar. Bahkan saya di kampus ini saya dicurigain sebagai bandar Bapak Ibu. Tahu kenapa? Karena saya kurus. Di kampus saya ada orang, oh sedih banget saya kan kurus ya Bapak Ibu, 45 kilo saya dulu. Colek, ini fakultas lain Bapak Ibu, dari fakultas ekonomi. Lu BD ya? Hah? Kan? Enggak lah bang, enggak. Oh kirain. Ya karena kebetulan ya itulah ya. Dulu zaman dulu mah kalau, jadi saya tahu lah akan hal itu. Jadi enggak, ini Pak Pendeta ngomong-ngomong narkoba kayak tahu aja narkoba. Tahu. Saya pun pernah bawa orang ke RSKO. Bekerja sama dengan satpam-satpam untuk coba meringkus atau menenangkan orang yang ketergantungan. Pernah. Jadi saya tahu yang namanya keterikatan itu parah, menyakitkan. Enggak kok, enggak. Sendiri merenung. Terikat lagi. Suges lagi. Aduh. Tahu saya. Jadi jangan berpikir pendeta ini gak tahu apa-apa. Tahu. Ya, yang namanya keterikatan itu tidak enak. Mungkin beberapa dari kita termasuk saya. Saya pun masih ada keterikatan Bapak Ibu. Jadi jangan bilang yang di depan ini enggak adalah orang yang bebas dari keterikatan. Enggak. Karena saya tahu, kita tahu semua kita masih ada di dunia yang menawarkan kebebasan. Benar gak? Jadi potensi untuk terikat itu ada. Bahkan saat ini kita ke gereja pun bisa aja kita ada keterikatan. Ingat, ketika kita masuk ke dalam keterikatan, hati-hati. Hidup yang rusak itu sudah ada di depan kita. So, kita harus bebas. Sama-sama bilang bebas. Ya, makanya tadi Kak Golden nyanyi, ku bebas. Bebas, bebas. Karena pengampunannya. Ekspresikan diri kita kalau kita bebas. Walaupun kita saat ini sedang terikat. Kita mau bebas kan? Halo? Kalau kita sedang terikat saat ini dan kita dibantu dengan pujian, ayo kita percaya kita bebas. Terus kita gak mengekspresikan kita bebas. Seperti tahanan aja yang disuruh nyanyi bebas. Seperti kita di dalam LP, Bapak Ibu. Terus kita ajak orang-orang Kristiani di sana, ayo ku bebas, ku bebas. Saya masih di LP, suruh bebas-bebas nyanyi. Ya kayak gitu. Tapi kan Bapak Ibu sudah gak di LP. Bapak Ibu sudah ada di gereja. Kita yang terikat di hati kita ini loh. Nah kalau pujian, gereja membantu kita. Ekspresikan. Amin. Ya, Bapak Ibu. Konsep dunia adalah memilih dan melakukan sesuai keinginan sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu. Konsep dari dunia tentang kebebasan adalah memilih dan melakukan sesuai keinginan sendiri. Nah kalau kita masih pegang konsep ini, saya mau katakan Bapak Ibu dengan segala kerendahan hati. Kita masih ada di konsep Kristen duniawi. Kalau kita masih memegang itu, memilih dan melakukan sesuai keinginan sendiri. Saya mau katakan kita masih ada di lingkaran Kristen duniawi. Bodoh amat Bapak Ibu udah 30 tahun ikut Tuhan Yesus atau 50 tahun Bapak Gembala udah mau 60 ikut Tuhan Yesus. Tapi kita masih berpikir bahwa bebas itu melakukan, memilih apa yang saya inginkan. Dengan segala kerendahan hati Bapak, kita masih ada di bayang-bayang Kristen duniawi. Jadi kita mau belajar Bapak Ibu. Minggu depan kita Paskah loh. Halo. Minggu depan Paskah.
Ini adalah suatu hari raya besar bagi orang Kristen, Bapak Ibu. Bahkan saya mau katakan Natal dan Paskah, sebenarnya yang paling besar adalah Paskah. Tapi sayangnya orang Kristen memeriahkannya pas Natal. Kalau saudara-saudara kita dari Muslim ada Idul Fitri, hari kemenangan. Nah, saya mau tanya, hari kemenangan orang Kristen tuh apa sih? Ya Paskah. Paskah adalah hari kemenangan kita. Bahkan saudara-saudara kita dari Muslim mempersiapkan hari kemenangannya dengan puasa 30 hari. Makanya saya kemarin pengumuman kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kita mau menyambut Paskah nih. Kalau kita mau ambil waktu untuk berpuasa, ayo lakukan. Karena kita mau menyambut, memperingati kemenangan Kristus di atas kayu salib. Jadi ingat loh, ini hari besar kita, mau Paskah kita. Nah kita harus memaknai Paskah ini. Paskah ini apa sih Bapak Ibu? Kematian dan kebangkitan Yesus, ya. Nah Paskah itu dimaknai dengan Tuhan Yesus menawarkan yang namanya kebebasan sejati. Ya. Kebebasan yang sejati Tuhan tawarkan dengan peristiwa yang namanya Paskah. Ya. Karena kita sadar betul, karena hanya lewat Dialah kita bebas secara utuh. Kebebasan yang sejati hanya ada dalam Yesus Kristus. Halo, amin. Ya. Yesus bangkit dari kubur membuktikan bahwa tidak ada kekuatan lain yang sehebat itu Bapak Ibu. Amin. Ya. Tidak ada kekuatan yang lebih hebat dari kebangkitan Kristus. Baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang sehebat itu. Itu Tuhan yang kita sembah. Karena Kristus sudah bangkit, berarti tidak ada kekuatan yang dapat menandingi Kristus. Makanya Paulus katakan apa Bapak Ibu? Hai maut, di mana sengatmu? Betul gak? Kenapa sih Paulus bilang itu? Karena tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan kebangkitan Kristus. Bahkan maut sekalipun. Makanya Paulus nantangin. Di mana sengatmu? Nah kita sekarang saat ini. Kita masih ada di posisi yang mana nih? Terikat atau dalam kata lain adalah kalah atau gimana? Kita menyadari bahwa kita ini adalah umat pemenang. Makanya bulan pertama tema kita apa? Kita berdoa bukan supaya menang tapi untuk apa? Mempertahankan karena kita sudah menang. Amin. Itu yang harus kita sadarin Bapak Ibu. Yuk buka yuk. 1 Korintus 15 ayat 54. 1 Korintus 15 ayat 54. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, ayo buka Alkitabnya. 1 Korintus 15 ayat 54. Ya. 1 Korintus 15 ayat 54 di layar kaca Bapak Ibu Saudara sudah terpampang juga. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 54. 3, 2, 1, ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Baca yang kencang. Maut telah ditelan dalam. Apa yang telah ditelan dalam kemenangan? Maut. Berarti apa Bapak Ibu? Tidak ada satupun manusia seperti Yesus. Tidak ada satupun manusia seperti Yesus. Berarti apa Bapak Ibu? Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus bukanlah tokoh agama. Sekali lagi Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus bukanlah tokoh agama. Dia adalah Tuhan.
Amin. Bangga gak sih Bapak Ibu? Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, ada bangga gak sih mengenal Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukan tokoh agama Kristen. Kalau dia tokoh agama, kita bisa ke tempat dia ditaruh. Tempat terakhir dia, kuburnya kosong. Kan pujiannya katakan, kubur kosong. Membuktikan apa? Dia. Berarti sekarang Yesus mati atau hidup? Dia ada di mana sekarang? Amin. Bangga gitu. Jadi orang Kristen. Bangga. Kan Yesus hidup. Pujian itu tadi semua firman Tuhan ini. Dia bangkit, dia naik ke surga, dia sediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ya. Berarti kuasa kebangkitan Yesus sekarang ada di saya dan Bapak Ibu. Halo? Kuasa kebangkitan Yesus sekarang ada di saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekarang memegang kuasa kebangkitan Yesus. Ya, oke, kita belajar sekarang. Berikutnya, kita akan lihat kebebasan yang sejati itu, ya, true freedom itu seperti apa, ya? Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara ke 3 kejadian, Bapak Ibu. Maksudnya bukan kitab 3 kejadian, bukan, tapi 3 peristiwa, Bapak Ibu. 3 fase di mana Yesus mati, Yesus bangkit, lalu terakhir apa? Yesus naik. Oke? Siap Bapak Ibu? Yang pertama, ya. Yesus mati. Ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, 3 ini harus kita pahami ya. Hari ini harus paham. Karena inilah intisari kekristenan. Bapak Ibu Saudara 60 tahun, 70 tahun ikut Kristus, jadi Kristen tapi tidak tahu 3 fase ini. Waduh, saya nyerah dah. Karena intisari kekristenan itu ini, 3 fase ini. Ya. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Ya. Kalau nggak ngerti konsep ini, kita ini jadi Kristen-Kristenan. Akhirnya apa? Kita gereja-gerejaan di sini. Ya. Jadi kita mau tahu nih konsep ini apa. Karena inti kekristenan itu apa Bapak Ibu? Sebelum kita masuk nih. Inti kekristenan itu apa sih? Cuma 2, salib dan Kristus. Kalau Inggrisnya cross and Christ. That's it. Cross and Christ, udah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau dengar firman Tuhan apapun, mengenai apapun, sepanjang tujuan baliknya adalah cross and Christ, bagus. Tapi kalau dengar firman Tuhan, kan banyak nih firman Tuhan nih, ngalur ngidul nih. Tapi nggak balik ke tujuan awalnya itu cross and Christ, be careful. Makanya hati-hati. Banyak pengajaran-pengajaran yang gak kembali lagi ke basic, ke cross and Christ. Benar? Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar juga di sosial media. Ini juga buat saya, aduh Tuhan, sebagai hamba Tuhan gedek juga Bapak Ibu. Jadikanlah semua bangsa sultan-sultanku. Apa? Terus mau dibilang ini kembali lagi ke cross and Christ. Bukan cross and Christ lagi. Ini mah udah saya. Tapi Mbok ada loh. Bapak Ibu ada loh. Anak-anak Tuhan ikut itu. Jadi Bapak Ibu Saudara be careful. Ya. Dunia ini menawarkan ketertarikan yang luar biasa. Benar gak? Benar. Walaupun kelihatannya kita lagi sulit-sulit amat. Ya. Keadaan kita ini sedang sulit-sulit amat. Tapi dunia ini menawarkan apalagi anak-anak Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ingat ya, boleh dengar firman Tuhan banyak.
Ingat, firman Tuhan itu harus kembali ke esensi awalnya, yaitu cross and Christ. Salib dan Kristus itu. Ya, oke, masuk ke fase pertama. Yesus mati. Firman Tuhan katakan di Yohanes 19 ayat 30, Tuhan katakan di atas kayu salib apa? Sudah benar? Ya, Bapak Saudara mendengar itu ya. Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan, sudah selesai. Finish. Apa yang sudah selesai pertanyaannya? Kalau yang Bapak Ibu tangkap apa ketika Tuhan Yesus bilang sudah selesai? Apa yang sudah selesai? Cerita Tuhan Yesus atau apa? Apa Kak? Dosa. Dosa kita Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Lunas dibayar. Saudara sukacita gak sih Bapak Ibu? Dosa kita sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara punya utang gak? Ayo. Punya kredit gak hari? Saya ada kredit. Ya, tagihan saya nanti keluar 12. Tanggal 12. Bapak Ibu Saudara punya kartu kredit kan? Sekarang lagi ada yang ngutang juga kan? Taruhlah mungkin utang kita ya cuma 2 juta, 3 juta ya. Yang bisa kita tutupin di akhir bulan. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu Saudara punya utang 100 M lah. Taruhlah 1 triliun. Jordan punya utang 1 triliun. Waduh, dia tidur kayak ada batu di kepalanya udah. Pikir 1 triliun ini gimana cara bayarnya? Nah, dan tiba-tiba ada orang datang. Odan, saya bayar 1 triliunmu. Kira-kira apa yang Odan lakukan? Wah, loncat matanya terbelalak ya. Pasti gitu. Wah, bener nih. Bener, langsung saya bayar. Mungkin langsung transfer nih. Nggak bisa sih, transfer 1 triliun itu kayaknya harus pakai ini, pakai kertas ya. Nih, lunas dicap sama bank. Sah. Seneng nggak Odan? Nggak usah 1 triliun deh. Tagihan kredit bulan ini Kak Golda, tagihan kredit bulan ini. Aku yang bayar Kak Golda. Seneng nggak? Seneng banget. Ya. Dek, kakak kirim ya ikan matak. Apalagi ada yang mau minta apa? Gak sebanding dengan utang kakak. Bener? Seneng gak? Seneng. Nah Bapak Ibu, kematian Kristus juga di atas kayu salib. Tuhan katakan sudah selesai artinya lunas. Lunas. Gak ada lagi sisa-sisa. Lunas, benar-benar lunas. Itu fase pertama. Yang menyadari diri kita sebenarnya harusnya bebas. Tuhan sudah kasih kebebasan yang sejati. Yaitu apa? Kebebasan dari dosa. Itu yang pertama. Yesus mati. Habis itu Yesus dikubur kan? Masuk ke peristiwa Yesus dikubur. Nah saya mau tanya Bapak Ibu. Ketika Yesus dikubur, saya mau tanya, roh Tuhan kemana sih? Kan Tuhan sudah selesai. Nah, kan menutup mata toh? Roh Tuhan kemana? Nah ini nih, yang kadang orang Kristen gak pernah kita dalamin hal ini. Roh Tuhan kemana? Roh Tuhan turun ke alam maut. Roh Tuhan turun ke alam maut. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ya, Amplified Bible itu ada di situ. Roh Tuhan turun ke alam maut. Ini ketika Tuhan Yesus sudah menutup mata. Roh Tuhan turun ke alam maut. Lalu dia mengambil kuasa. Kuasa apa? Nah, saya balik lagi nih, mundur. Bapak Ibu Saudara tahu ya, Adam diberikan kuasa enggak? Oleh Allah. Allah kan bilang, Adam berkuasalah atas semua ciptaanku. Betul? Ketika Adam, nah dia kemarin bilang, nah ketika Adam jatuh ke dalam dosa, si ular itu ya kan, dia makan, lewat Hawa juga kan, akhirnya dimakan. Apa yang terjadi ketika dimakan? Kuasa yang Allah berikan itu diambil sama kayaknya itu Bapak kembali bilang, mau apa sebutin? Bolis, si iblis, apapun lah itu bahasanya. Diambil,
Akhirnya si Adam gak punya kuasa. Padahal Allah menciptakan dia untuk berkuasa. Makanya Bapak Ibu gak heran manusia ini haus akan kuasa. Jadi jangan heran orang menghalalkan segala cara untuk apa? Berkuasa. Karena Allah menciptakan manusia untuk berkuasa. Kenapa mereka menghalalkan segala cara untuk berkuasa? Karena kuasanya udah hilang. Padahal Allah sudah memberikan itu. Siapa yang gak mau berkuasa saat ini? Gak usah ngomongin dunia deh. Ngomongin di lingkup gereja aja banyak orang yang mau berkuasa. Tanya Bapak Gembala. Gontok sana, gontok sini. Anak Tuhan loh. Kalau ngomongin pemerintahan, gak usah kita ngomongin. Pasti orang mau berkuasa, benar gak? Gak ada satu orang pun di dunia ini gak mau berkuasa. Kita gak usah ngomongin kuasa yang besar. Naik jabatan, promosi aja itu ada suatu pengen kuasa gak? Bukannya salah. Tapi karena Allah menciptakan itu, manusia itu diberikan kuasa. Berarti kita ini berkuasa, mau berkuasa gitu loh. Tapi sayangnya kembali lagi, ketika jatuh dalam dosa, kuasa itu diambil oleh si iblis. Oke? Akhirnya iblis memiliki kuasa itu. Dan kalau Bapak sudah ingat kejadian, Allah bilang apa? Ular, kamu akan berjalan dengan tubuhmu bla 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 bla, dan akan ada manusia yang akan merenggut kepalamu, menginjakkan kepala. Itulah Yesus Bapak Ibu. Tuhan Yesus datang ke alam maut, mengambil setan. Aku ambil kuasa itu. Aku ambil kuasa yang Allah berikan itu. Balik kepadaku. Yesus katakan apa? Akulah benih keturunan yang akan meremukkan kepalamu. Makanya kalau kita lihat film Passion of the Christ, ketika Tuhan Yesus mati, selesai, udah. Apa yang terjadi? Si iblis kayak gini. Karena ketika di kayu salib itu belum menang. Orang iblis masih ngeliatin kan? Lihat dari kejauhan. Ketika Yesus disiksa, belum menang di situ. Tapi ketika Tuhan katakan sudah selesai, dia turun ke alam maut, disitulah iblis dikalahkan. Peperangan itu terjadi. Dan kita tahu, kuasa itu telah diambil oleh Yesus. Jadi iblis dikalahkan, iblis dilucuti saat itu. Jadi sekarang posisinya apa? Kuasa ada di Yesus. Ya. Kuasa ada di Yesus. Kalau Kristen gak ngerti ini Bapak Ibu, silakan. Jadi harus ngerti. Yesus katakan sudah selesai, dosa sudah selesai. Jemaat GBI Ramas yang hadir di rumah Tuhan maupun di rumah sendiri, sudah selesai dosa kita. 2, kuasa Tuhan kembali. Yang Allah berikan kepada Adam itu sudah diambil kembali oleh anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah yang ketiga, apa yang terjadi? Yesus naik ke surga. Apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga? Pentakosta. Kuasa yang Tuhan Yesus telah ambil tadi dicurahkan kepada siapa? Bangga dong, dicurahkan kepada saya. Pak, kepada siapa? Saya. Berarti kuasanya sekarang ada di mana? Kuasa kebangkitan atau kuasa yang Adam miliki saat hari penciptaan itu sekarang ada di mana? Amin. Kita punya kuasa, Bapak Ibu. Nangkap ya? Inilah intisari kekristenan Bapak Ibu. Kita boleh bicara tentang apapun. Ketulusan, kasih, menghormati orang tua. Tapi intisari kekristenan tuh ini dulu. Sadar kita punya kuasa.
yang udah Tuhan Yesus rebut dari si jahat itu, sekarang ada di kita. So nanti Paskah, kematian, hari Jumat Agung, kita ingat bahwa Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Di Bapak Gembala akan sampaikan, sudah selesai. Minggu kita harus merayakan dengan penuh sukacita. Because what? Kuasa tadi sudah jadi nanti ketika nanti pujian nanti hari Minggu depan, kita harus memuji layaknya orang yang sudah menang. Amin. Lalu nanti kita 40 hari kemudian kita akan rayakan Pentakosta di sini. Di saat itulah kuasa itu Amin. Ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Yuk kita buka. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Yuk kita baca yang di rumah dan di tempat ini kita baca sama-sama ya. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. 3, 2, 1 ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala. Oke, berarti pelanggaran kita sudah diampuni enggak? Sudah ya, 14. Dengan menghapus surat. Stop sampai situ. Menghapus surat hutang. Surat hutang kita dihapus sama Tuhan. Ini bukan surat hutang bank ya. Memang bank menerbitkan surat hutang gitu ya pada perusahaan-perusahaan. Nah, surat hutang kita sudah dihapus oleh Tuhan. Lanjut. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Yang sebenarnya kita ini didakwa dan diancam karena hutang-hutang kita. Tapi Tuhan sudah hapuskan itu semua. Amin. Dan itu ditiadakannya dengan, coba lebih kencang, dengan apa? Dengan memakukannya di atas kayu salib. Finish. Selesai. Gak ada lagi utang. Dan ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan di atas mereka. Jadi iblis tuh gak hanya dikalahkan. Tapi dilucuti terus dikasih apa? Tontonan. Bapak Ibu sudah pernah, ini dilakukan sih di negara komunis ya. Khususnya di negara apa RRT ya. Kita sebenarnya nggak boleh bilang China ya, Republik Rakyat Tiongkok. Ya. Di RRT orang yang korupsi sebelum dihukum mati apa yang dilakukan? Diarak, dipertontonkan. Ini loh orang yang korupsi. Bukan habis itu langsung bebas. Habis itu langsung dihukum. Bedanya di kita adalah ya tadinya sih disuruh hadap ke belakang ketika konferensi pers. Benar gak? Sekarang suruh hadap ke depan. Tadinya sih gak diborgol. Tapi karena orang protes, benar gak? Rakyat protes, masa gak diborgol? Akhirnya diborgol. Diborgol pun masih senyum. Masih bilang saya Makanya itulah keterikatan itu sangat bahaya. Balik lagi, di RRT itu dipertontonkan. Nah, iblis dilakukan seperti itu. Iblis dilucuti terus dipertontonkan. Nih, kalah nih. So kita harus bangga. Halo? Bangga ya, iblis dikalahkan, dipertontonkan, dilucuti, bangga. Ya. Jadi kita tahu sekarang siapa Yesus sebenarnya. Yesus hebat gak? Hebat. Orang yang paling hebat di bumi. Dia bukan tokoh agama. Dia adalah
Tuhan. Ya, Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu, dunia menawarkan freedom of choice. Dunia hanya menawarkan kebebasan yang di luar, cuman di badaniah saja. Dan itu kita harus menyadari bahwa apa yang di luar tubuh ini adalah fana. Gak akan kita bawa. Tuhan gak, ya itu terlalu enteng bagi Tuhan memberikan apapun yang badaniah ini. Tapi konsen Tuhan adalah membebaskan yang ada di dalam. Yang gak ada satupun di dunia ini bisa membebaskan. Even itu pendeta sekalipun. Hanya Tuhan Yesus yang mampu membebaskan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan Bapak Ibu Saudara harus membangun hubungan dengan Bapak Pendeta. Tapi bangunlah hubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan lewatkan momentum Paskah tahun ini. Firman Tuhan katakan koyakanlah hatimu dalam kitab Yoel. Kan koyakan itu baju, bener gak? Tapi kenapa sih gak dibilang koyakanlah bajumu? Karena baju bisa diganti, bener gak? Makanya Yoel katakan koyakanlah hatimu. Jadi kita benar-benar ayo rindu, diperbaharui hati kita. Ya. Yang terikat di hati kita, ayo lepas. Ya. Sebab hanya di dalam Dia kita memperoleh kemerdekaan dan kebebasan yang sejati. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan. Kebebasan yang sejati hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Kami menyadari dunia menawarkan kebebasan, tapi itu bukanlah kebebasan yang sejati. Malah membawa kami kepada keterikatan. Dengan kami mempelajari firman Tuhan pada pagi siang hari ini, kami tahu bahwa kebebasan itu yang sejati hanya ada daripada Yesus. Bantu kami Tuhan, melepaskan segala yang terikat dalam kehidupan kami. Kami mau belajar memaknai Paskah yang akan kami sambut di minggu depan. Bahwa Tuhan Yesus sudah membebaskan kami dari segala keterikatan kami. Dosa pelanggaran kami sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Bapa, dan kami akan menerima kuasa yang telah Engkau rebut dari si iblis. Dan Engkau akan mencurahkannya kepada setiap kami. Sehingga kami menjadi umat yang dimenangkan, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin.